Halo rekan-rekan, praktikan praktikum ekonomi regional tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar terkait dengan pendapatan regional dan metode penghitungannya. Oke, sebelumnya kita akan bahas sedikit yang mungkin sudah dijelaskan oleh kakak-kakak asisten praktikum sebelumnya. Pendapatan regional merupakan besarnya tingkat pendapatan dari masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Bisa di tingkat provinsi, bisa juga di tingkat kabupaten. Nah, ketika pendapatan regional itu di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, kita biasa kenal dengan istilah produk domestik regional bruto. Ketika tingkatnya nasional, kita kenal dengan istilah pendapatan domestik bruto atau PDB. Begitu, kita lanjutkan. Terkait dengan pendapatan regional, kita bisa klasifikasikan kenaikan dan juga penurunannya ketika kita punya data pendapatan regional di suatu wilayah dari tahun ke tahun tertentu. Jadi maksudnya tidak hanya 1 tahun. Kita bisa lihat kenaikan atau penurunan dari pendapatan regional. Ketika pendapatan regional ini kenaikan atau penurunannya dipengaruhi oleh perubahan harga, maka di situ kita ada pengaruh inflasi. Yang artinya ketika misalnya kita punya uang 10.000, di tahun 2019 kita bisa beli buku dan kita dapatkan 2 buah buku. Tapi ketika tahun 2023 dengan jumlah nominal yang sama 10.000, kita tidak lagi bisa membeli atau mendapatkan 2 buah buku. Bisa jadi hanya 1 buku karena adanya inflasi. Sedangkan kenaikan atau penurunan pendapatan regional secara real ini tidak memperhitungkan atau mengasumsikan bahwa perubahan harga adalah konstan. Sehingga kita bisa bandingkan atau komparasi antara tahun ke tahun. Jadi ketika analisis dan kita perlu komparasi pendapatan regional dari tahun ke tahun, ya kita gunakan kenaikan atau penurunan yang real atau konstan. Kemudian untuk metode pengukuran pendapatan regional ini sendiri ada metode langsung dan tidak langsung. Kita akan lebih fokus membahas yang metode langsung. Untuk metode langsung ini sendiri ada 3 pendekatan. Pertama pendekatan produksi, kemudian pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Kita bisa cari konsep, metodologi, dan juga data-data terkait dengan pendapatan regional ini dengan mengakses laman dari BPS. Kita akan coba cari nanti data dari BPS, tapi sebelum itu kita akan coba hitung dulu pendapatan regional dari Kabupaten Bojonegoro tahun 2010, di mana pada case ini diketahui bahwa di Kabupaten Bojonegoro ini hanya ada 3 sektor atau 3 lapangan usaha, yaitu pertanian, perdagangan, restoran dan hotel, serta industri pengolahan. Di sini diketahui nilai tambah dari masing-masing sektor dalam satuan miliar rupiah. Misalnya nomor 1 sektor pertanian, nilai tambahnya sebesar 50.000 miliar rupiah. Kemudian sampai sektor ketiga 60.000 miliar rupiah. Maka kita bisa hitung nilai PDRB-nya. Oke. PDRB sama dengan nilai PDRB sektor 1 pertanian 50.000 ditambah dengan sektor kedua 10.000 tambah dengan sektor ketiga 60.000. Maka kita peroleh hasilnya PDRB sama dengan 150
ribu miliar rupiah. Nah, angka 150.000 miliar rupiah ini kita peroleh dari penjumlahan seluruh nilai tambah masing-masing sektor. Jadi, di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010 memiliki pendapatan regional sebesar 150.000 miliar rupiah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian menghitung rasio pendapatan. Tadi kita tahu bahwa sektor satu, sektor pertanian, nilai PDRB-nya adalah sebesar 50.000. Kemudian total PDRB dari tiga sektor sebesar 150.000. Kemudian karena kita mencari rasio, maka kita kalikan dengan 100%. Nah, hasilnya sekitar 33%. Maka kita bisa tahu bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 33% terhadap total PDRB di Kabupaten Bojonegoro tahun 2010. Kemudian hal ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung sektor kedua, sektor apa tadi ya, perdagangan, retailan, mungkin nilainya sekitar 20%, dan yang ketiga, industri pengolahan mungkin sekitar 40%. Nanti bisa dibuktikan apakah betul, dan kita totalnya adalah 100%. Lanjut, ya, seperti ini. Kemudian ini adalah perhitungan dengan pendekatan pengeluaran. Jadi kita lihat dari nilai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga net ekspor. Di mana di sini Y adalah PDRB, C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, dan X min M ini adalah net ekspor atau X ekspor minus M impor. Mungkin langsung saja kita coba buka data dari BPS. Oke, misalnya kita cari PDRB pengeluaran Sleman. Kita bebas klik aja. Kemudian setelah ini kita fokus ke yang ekonomi dan perdagangan atau yang warna oranye ini. Kita pilih produk domestik regional bruto. Kita cari yang harga konstan. PDRB Kabupaten Sleman atas dasar harga konstan menurut pengeluaran. Jadi kita coba pakai yang ini. Udah. Kita download, caranya klik Excel ini. Kita buka hasil downloadnya. Nah, ini kita dapatkan nilai PDRB menurut pengeluaran. Nah, sebenarnya di sini sudah ada nilainya, kita buktikan aja nih. Oke. Sebenarnya benar nggak sih cara BPS sebetulnya bagaimana yang dibahas sebelumnya? Kita hitung misalnya tahun 2018. Pengeluaran konsumsi ditambah dengan pengeluaran konsumsi PT ditambah konsumsi pemerintah
Nah, ketiga ini adalah konsumsi. Kemudian pembentukan modal tetap butuh ini investasi, kita tambahkan. Ditambah dengan perubahan inventory, ditambah dengan net export dari ekspor minus impor. Nilai enter, nilainya sama. Coba kita geser. Kita drag. Oke, nilainya sama dan kita dapat rumusnya ternyata tertib betul. Nah, nanti di penugasan teman-teman silahkan diinterpretasikan hasil yang diperoleh. Nah, ketika teman-teman mau menghitung PDRB dengan pendekatan pendapatan, maka teman-teman tinggal jumlahkan dari nilai PDRB masing-masing sektor. Oke, mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga membantu teman-teman dan apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di Google Classroom. Terima kasih.